Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, eh, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita kembali bertemu di bedah buku ketiga kali ini. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Nurudin yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk tetap setia di program bedah buku kita di buku yang ketiga ini. Terima kasih juga kepada semua peserta dan sekaligus saya mengaturkan permohonan maaf karena mungkin tadi agak agak lama menunggu sampai Ustadz Nurudin siap di depan kamera gitu ya. Mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan kali ini itu akan menjadi menjadi pembahasan yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kali ini kita masuk ke sesi bedah buku untuk judul yang ketiga. Insya Allah buku tulisan dari Ustadz Muhammad Nurudin yang berjudul Membuktikan Al-Quran sebagai Kalam Ilahi. Saya rasa bagi kita semua ada beberapa hal yang mungkin perlu kita gali lebih dalam. Kenapa atau apa yang mendorong Ustadz Nurudin mencetuskan atau menulis karya beliau ini. Insya Allah nanti akan kita dengarkan secara langsung pemaparan beliau. Setelah setelah beliau menjelaskan eh, beberapa hal terkait isi buku ini, silahkan nanti teman-teman kalau yang mau bertanya langsung lambaikan tangan, angkat tangan, dikasih kode di aplikasi Zoom-nya, silakan. Atau yang mau bertanya lewat teks, silakan mengetikkan pertanyaan atau komentarnya di chat room ya, di kolom tanya jawab. Insya Allah nanti sebisa mungkin, sesempat mungkin Ustadz Nurdin akan menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu, Insya Allah. Eh, Demi menghemat waktu, Insya Allah kalau misalnya Ustadz Nurdin sudah siap, mungkin bisa kita mulai saja, Ustadz. Apa Bisa, bisa mau? Pak, bisa. Oke, baik. Baik, mungkin dari saya cukup. Insya Allah sekarang kita akan menjelaskan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Nurudin terkait isi buku Membuktikan Al-Quran sebagai Kalam Ilahi. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin akan lebih akan lebih baik diketik sekarang atau nanti kalau misalnya mau bertanya langsung, silakan angkat tangannya. Nanti kita akan coba eh, kita sambungkan langsung ke Ustadz Nurudin untuk langsung dijawab insya Allah. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Nurudin untuk menyampaikan materi tentang isi buku Membuktikan Al-Quran sebagai Kalam Ilahi. Silakan Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'ahulah wa ba'd. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Irfan dan teman-teman di Kaira, para pembaca semuanya yang masih menyempatkan waktu untuk berdiskusi, berdialog, eh, terkait beberapa buku kami yang diterbitkan baru-baru ini. Ini diskusi yang ketiga ya. Kali ada Ya, teman-teman yang mengikuti dari awal sampai sekarang. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah membaca. Sebetulnya ini tema buku ini sudah didiskusikan beberapa kali. Barangkali mungkin kalau di antara teman-teman ada yang sempat melihat diskusi saya dengan Profesor Munim Siri, barangkali sudah tahu apa isi buku ini, apalagi sudah membaca isinya. Kemudian juga sudah saya kemukakan dalam podcast di Kaira ya, di Kaifa Channel juga sudah. Jadi secara umum isi buku ini saya kira sudah tersampaikan begitu. Karena itu barangkali khusus untuk diskusi ini saya ingin lebih membuka kesempatan untuk tanya jawab aja. Oke.
Nah, tapi saya ingin menyinggung satu hal yang tidak sempat dielaborasi dalam diskusi-diskusi sebelumnya, yaitu soal menyangkut klaim Al-Quran sebagai kalam ilahi dan apa implikasinya dalam kajian ilmiah seputar Al-Quran. Jadi begini, ini tema yang sebetulnya penting ya, karena bagaimanapun ini bukan hanya berkaitan dengan akidah atau keimanan, tapi ini juga berkaitan dengan epistemologi dalam filsafat ya. Jadi dalam kajian ilmiah kita itu kerap kali menjumpai sekelompok orang dan sayangnya mereka itu kadang-kadang dari kalangan akademisi, mereka itu mengklaim bahwa Al-Quran itu ya harus kita perlakukan sejajar dengan teks-teks sejarah yang lain, kitab suci umat agama yang lain. Quran is not an exception gitu loh. Quran itu bukan pengecualian bagi sebagian orang ya. Quran itu ya harus sejajar kalau kita mau kaji secara ilmiah dengan kitab suci umat agama lain, harus didekati secara kritis, harus sudi dipertanyakan keabsahannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kita itu perlu secara cerdas memposisikan pengetahuan. Jadi begini maksud saya. Kalau kita berjumpa dengan sebuah dokumen sejarah yang ditulis oleh seorang manusia, Anda bersikap skeptis tentang validitas dokumen itu, informasi yang tertuang di dalamnya. Katakan Anda misalnya menemukan sebuah manuskrip di abad 9 ke 10, Anda kaji sekarang, sah-sah saja Anda bersikap skeptis terhadap informasi yang tertuang dalam manuskrip itu. Wong itu buatan manusia kok. Manusia bisa salah, bisa benar, bisa jadi informasinya meleset, bisa jadi tepat. Jadi hal yang ilmiah gitu loh. Kalau kita bersikap skeptis dan kemudian mengkritik sesuai dengan metodologi yang disepakati oleh para sarjana. Tapi ketika Anda berhadapan dengan pengetahuan yang berbasis pada wahyu, wahyu itu artinya informasi yang datang dari Tuhan. Nah, orang-orang barat itu dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka kadang-kadang tidak mempedulikan atau tidak memasukkan pengetahuan wahyu ini sebagai pengetahuan ilmiah. Jadi bagi mereka kalau pengetahuan dasarnya wahyu itu masalah iman aja lah. Gak usah ditarik-tarik ke dalam ranah kajian ilmiah. Oh, tidak bisa begitu. Saya bisa sepakat dengan Anda bahwa pengetahuan yang disebut wahyu itu bukan pengetahuan ilmiah ketika Anda bisa membuktikan dua hal. Satu, Tuhan itu tidak ada. Kedua, yang disebut nabi atau utusan Tuhan juga nggak ada. Kalau Anda bisa membuktikan secara rasional dan meyakinkan bahwa wahyu itu apa? Tuhan itu tidak ada, dan nabi itu hanya ilusi belaka, tidak ada, kita bisa sepakat, wahyu bukan pengetahuan ilmiah. Tapi kalau Anda setelah berdiskusi dan berdebat dengan kita sampai pada kesimpulan Tuhan ada dan nabi juga ada, harusnya pengetahuan yang dasarnya wahyu ini kita tempatkan dalam pengetahuan tertinggi. Kenapa? Alasannya sangat sederhana, karena dia berasal dari pencipta alam semesta. Siapa sih yang lebih tahu tentang suatu ciptaan selain pencipta itu sendiri? Kalau Anda punya laptop, ya, laptop, Anda bisa melihat kira-kira siapa yang lebih tahu tentang laptop ini. Saya sebagai pengguna, sebagai user, tukang servis laptop, atau yang buat laptop. Jelas yang buat laptop dong. Nah, begitu juga alam semesta ini. Informasi yang terbukti berasal dari Tuhan itu harus atau wahyu itu harusnya kita tempatkan secara berbeda dari pengetahuan yang lain. Harusnya dia pengetahuan dengan level tertinggi itu ya wahyu itu karena dia berasal dari pencipta. Nah, soal apakah Tuhan itu ada, nabi itu ada, itu diskusi lain, itu perdebatan lain. Tapi yang jelas kita sudah bisa membuktikan tuh kalangan teis atau kalangan beriman, para sarjana muslim sudah memaparkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada secara meyakinkan, Nabi juga benar-benar ada. Al-Quran ini juga terbukti secara meyakinkan sebagai firman Tuhan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau klaim yang menyebut Al-Quran sebagai firman ilahi itu adalah klaim yang berbasis atau didasarkan pada argumen-argumen rasional dan ilmiah, konsekuensinya
dalam kajian ilmiah Anda terhadap Al-Quran, Anda tidak boleh memperlakukan Al-Quran itu sebagai teks sejarah biasa yang disejajarkan dengan teks sejarah yang lain. Karena secara epistemologis salah kalau kita menyejajarkan level pengetahuan yang berbeda itu. Masa Anda mempersamakan pengetahuan yang dasarnya dari manusia, dari ide manusia dengan pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti orang itu akan bertanya, "Iya sudah, kalau gitu buktikan dong. Quran itu kalau benar firman Tuhan dan saya pengen tahu bagaimana Anda buktikan itu secara ilmiah." Nah, inilah pentingnya di sini persisnya kita menyajikan argumen-argumen rasional. Kenapa harus rasional? Karena rasio ini adalah semen perekat antara kita semua. Jadi mau orang ateis, orang agnostik, orang beriman, semuanya itu punya akal, punya rasio. Ketika Anda ingin memuaskan mereka, mau tidak mau sandaran utama kita itu harus merujuk pada hukum-hukum rasional. Jadi nggak bisa saya mengatakan Al-Quran adalah firman Allah karena Allah berkata begitu. Itu namanya circular reasoning. Nah, beberapa orang ateis itu sering menuduh orang beriman itu terjebak dalam circular reasoning. Padahal itu kita sadari bersama ya, sama sekali nggak ada itu kalangan teolog terdidik yang mengatakan Quran kalam Allah karena Allah berkata begitu dalam Al-Quran. Nah itu kan itu namanya circular reasoning ya. Anda menggantungkan A kepada B, tapi B sendiri bergantung kepada A kepada B, B kepada A nggak ada ujungnya. Argumen yang baik itu tidak seperti itu. Saya dalam buku ini memaparkan sebisa mungkin argumen-argumen rasional, kurang lebih ada 10 ya alasan-alasan yang masuk akal. Dan saya berharap itu dijadikan bekal oleh Muslim siapapun, terutama yang sudah akil balik, yang sudah dewasa. Karena bagaimanapun suatu saat nanti mungkin Anda, atau kalau bukan Anda, orang di sekitar Anda, anak Anda, saudara Anda, apalagi Anda hidup di perkotaan, hidup di kampus apalagi, akan menjumpai itu pertanyaan-pertanyaan semacam apa sih buktinya kalau Quran itu firman Tuhan? Coba kasih bukti. Jadi pemberian bukti ini harus kita kemukakan karena dalam ajaran Islam setiap butir keimanan itu harus didasarkan pada bukti. Nah, saya ingin menyoroti beberapa contoh ya yang memperlakukan Quran secara tidak ilmiah. Kenapa saya katakan tidak ilmiah? Karena saudara-saudara sekalian, kajian ilmiah itu harus bertitik tolak dari fakta, penerimaan terhadap fakta. Jadi kalau ada sebuah fakta dan Anda ingin mengkaji sesuatu secara ilmiah, fakta itu harus Anda terima. Apalagi kalau fakta itu bersifat meyakinkan. Kalau fakta itu bersifat sangkaan, bisa Anda ragukan, tapi dengan basis keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, metodologi keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin berikan contoh bagaimana ketika Anda mengklaim mengkaji Al-Quran secara ilmiah, padahal itu tidak ilmiah. Misalnya ada sebagian sarjana di Barat juga ya segelintir di Indonesia ya. Kemudian di Mesir juga pernah ada kontroversi seputar ini, seputar kisah-kisah Al-Quran. Jadi di Mesir itu ada seorang sarjana namanya Khalafullah. Khalafullah itu mengarang sebuah kitab judulnya Al-Fannul Qasasi fil Quran. Itu kitab yang pernah menimbulkan kontroversi besar di sana. Intinya kira-kira dia bilang bahwa ya kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang sifatnya historis gitulah, yang sifatnya faktual. Ya kalau tidak faktual artinya dongeng dong kan gitu kira-kira. Sesederhana itu gitu loh. Kalau Anda mengatakan kisah Al-Quran yang di dalamnya ada Ashabul Kahfi, keluarga Imron, Maryam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Fir'aun, Bani Israel, ya kan? Kemudian Ibrahim, Ismail, semua itu kan kisah-kisah tuh. Itu kisah historis atau enggak sih sebetulnya? Nah, saya menjumpai juga tuh pernyataan Profesor Munir itu di sebuah ceramah mengatakan, bahkan di bukunya juga dia mengatakan bahwa kisah Quran itu bukan sesuatu yang historis. Baik, Anda mengatakan kisah Al-Quran itu tidak bersifat historis. Tahu nggak Anda konsekuensinya apa? Kalau dikatakan tidak historis, berarti tidak sesuai dengan fakta dong. Kan gini logikanya. Anggaplah satu kisah misalnya, Ashabul Kahf. Tentang para penghuni gua itu, kisah para penghuni gua itu yang apa namanya dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Itu sebetulnya kisah historis atau bukan sih? Ada sebagian orang yang logikanya itu begini. Kita nggak bisa mengklaim itu sebagai kisah historis karena nggak ada bukti sejarahnya katanya. Dan dia membayangkan bukti sejarah itu adalah bukti material.
ya enkripsi gitu ya, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen tertulis. Dia membayangkan ada Pak. Orang-orang itu yang punya bayangan kalau dikatakan bukti historis yang menempel di kepalanya itu adalah bukti-bukti material, tulisan-tulisan itu kan, prasasti dan lain-lain. Dia lupa bahwa informasi yang valid itu tidak hanya berbasis pada bukti material. Informasi itu bisa sahih kalau sumbernya terpercaya. Bukan cuma soal ada bukti materinya atau tidak, kecuali Anda menjadi orang materialis gitu loh. Tapi sayangnya saya miris ketika melihat ada sebagian pengkaji Muslim terjebak dalam logika kaum materialis semacam ini, logika positivistik semacam ini. Kita itu kalau mengatakan kisah Al-Quran tidak historis, artinya Anda secara tidak sadar mengakui bahwa kisah itu dengan fakta. Karena kalau dia sesuai dengan fakta, berarti dia bagian dari sejarah dan itu historis dong. Anda pilihan cuma dua saja ketika dihadapan dengan kisah itu. Itu sesuai fakta atau tidak? Gitu ya. Kalau Anda mengatakan sesuai fakta, ya itu fakta historis dong kalau begitu. Tapi kalau Anda mengatakan tidak sesuai fakta, ya kalau tidak sesuai fakta artinya dongeng dong. Dongeng. Apa bedanya Anda dengan perkataan orang-orang musyrik yang mengatakan Quran itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Itu perkataan orang musyrik yang direkam dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu berisikan dongeng kaum-kaum terdahulu. Dan itu sampai sekarang masih dianut oleh orang-orang hidup di abad 21 ini yang mengatakan kisah Quran itu hanya dongeng-dongeng saja. Tahu nggak bagaimana caranya membuktikan bahwa itu adalah fakta historis? Ya ini, dengan menguji keterpercayaannya gitu loh, dengan menguji keilahiannya. Kalau berdasarkan argumen-argumen rasional dan meyakinkan terbukti bahwa Quran ini adalah kalam Allah dan saya sudah paparkan itu argumennya, maka konsekuensi logisnya Tuhan kan tidak mungkin menyampaikan informasi yang bertolak belakang dengan fakta. Karena kalau informasi Tuhan itu bertolak belakang dengan fakta, ya itu namanya dusta gitu loh. Semua orang tahu itu gitu. Ini common sense ya. Kalau ada informasi beda dengan fakta, ini namanya bohong. Tuhan kan tidak mungkin berbohong. Berarti kalau Quran ini terbukti sebagai kalam ilahi, konsekuensinya Anda harus menerima kesimpulan bahwa kisah-kisah Quran itu adalah kisah-kisah faktual. Itu kisah-kisah historis, bukan dongeng, bukan hayalan, bukan mitos ya. Dawkins pernah menulis dalam bukunya Outgrowing God, saya pernah baca dan membantah juga. Dia menyebut kisah-kisah kitab suci itu kisah-kisah fiktif, mitos. Sayangnya dia tidak bisa, dan orang ateis itu tidak bisa membuktikan apa itu buktinya kalau mitos. Kita bisa membuktikan ini Quran kalam ilahi, dan kalau dia diterima sebagai kalam ilahi berarti informasinya harus valid, harus dikatakan valid, faktual dan historis. Karena Tuhan tidak mungkin berbohong atau mengabarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta. Contoh lain gitu ya. Ini contoh-contoh orang meragukan keotentikan Al-Quran. Padahal di Quran sendiri disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang sungguh-sungguh akan menjaganya. Itu kalau Anda belajar gramatika bahasa Arab, itu ayat tersebut berisikan penguatan yang sangat banyak sekali. Dari mulai inna, diulangi dengan domir nahnu, itu penguatan itu. Nazzalna adzikra wa inna, diulangi lagi. Wa inna lahu, kemudian ada lamnya lagi, lahafidhun. Itu penguatannya sedemikian tegas dari wahyu ilahi, bukan kalam manusia. Itu dari Tuhan. Tuhan berkata, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami akan menjaganya. Nah, saya agak merasa sedikit tergelitik itu ketika ada sebagian sarjana yang mengklaim sebagai sarjana muslim, dia menggugat keotentikan Al-Quran dengan merujuk pada riwayat-riwayat ahad. Riwayat ahad itu artinya riwayat yang disampaikan sama segelintir orang aja. Atau riwayat-riwayat yang katakan dia sahih, tapi riwayat sahih itu nggak bisa mengalahkan riwayat mutawatir dalam ilmu riwayat ya. Bahkan terkadang merujuk pada riwayat-riwayat lemah hanya karena mengatakan saya ingin mengkaji Quran secara ilmiah. Loh, kalau Anda ingin mengkaji Quran secara ilmiah, Anda harus bisa memposisikan informasi secara proporsional. Ini informasi dari Tuhan, ayat yang tadi saya sebut, kemudian ada informasi dari segelintir manusia itu. Pertanyaan saya, apa basis epistemologi yang Anda gunakan ketika Anda mengabaikan informasi ilahi, lalu Anda merujuk pada informasi manusiawi yang sifatnya masih sangkaan ini gitu loh.
pengetahuan itu ketika diriwayatkan oleh orang banyak sampai derajat mutawatir, dia yufidul yakin wal qata. Jadi bisa menimbulkan keyakinan. Secara epistemologis begitu. Nggak bisa kita meragukan informasi yang datang dari manusia banyak. Dari saksi mata yang banyak disampaikan ke generasi selanjutnya, sampaikan generasi selanjutnya, sampai seterusnya. Jutaan manusia menghafal Al-Quran itu. Kok bisa Anda merujuk pada satu, dua riwayat, tiga riwayat begitu, yang masih dipertanyakan kesahihannya dengan alasan ingin melakukan kajian historis. Kajian historis itu berujukannya bukan hanya soal riwayat, tapi juga kita nggak bisa melepaskan kajian historis itu dari kaidah epistemologi, kaidah dalam pengetahuan. Anda harus fair membicarakan pengetahuan ilahi, tidak bisa dikesampingkan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, maksudnya tidak bisa dikesampingkan dengan riwayat-riwayat yang sifatnya sangkaan itu. Jadi atas nama kajian ilmiah Anda nggak bisa tuh meragukan atau menyaksikan keotentikan Al-Quran karena fakta terkait keotentikan Al-Quran itu dikonfirmasi oleh firman ilahi itu sendiri, oleh Tuhan gitu loh. Dan kita katakan tadi di awal bahwa pengetahuan yang berasal dari Tuhan harus kita posisikan sebagai pengetahuan tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh pengetahuan manusiawi. Juga Anda tidak bisa beralasan ingin mengkaji secara ilmiah, mengkaji Quran secara kritis, mengkaji Quran sebagai teks sejarah biasa ketika faktanya menunjukkan bahwa Quran itu bukan buatan manusia. Anda boleh memperlakukan Quran sebagai teks sejarah biasa, teks buatan manusia, asal Anda punya bukti dulu. Apa buktinya kalau Quran itu kalam manusia? Apa buktinya kalau Quran itu buatan Nabi Muhammad? Apa buktinya kalau Quran itu hanyalah karangan-karangan yang tidak jauh berbeda dengan karangan manusia yang lain? Tapi kalau Anda nggak bisa membuktikan, kemudian Anda ngoceh sana sini dengan alasan ingin mengkaji Quran secara ilmiah tanpa melandasi bukti terlebih dulu, itu namanya omong kosong. Itu namanya kalam faril, kata orang Arab. Itu namanya omong kosong, jauh dari kata ilmiah. Saya tidak akan bicara panjang, lebar, ya. Saya cukupkan sampai di situ supaya kita bisa punya waktu banyak untuk berdiskusi dan tanya jawab. Pertanyaan bisa jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa, jadikan PR bersama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, teman-teman peserta bedah buku. Ini ada beberapa pertanyaan teks yang masuk, tapi silakan teman-teman kalau masih apa namanya pengen bertanya langsung ke Ustadz Nurudin, kita persilahkan angkat tangannya di eh, kolom apa fasilitas Zoom kita. Nah, tapi mungkin ini belum ada yang bertanya langsung, Ustadz. Cuma ada pertanyaan teks yang mungkin bisa saya bacakan ke Ustadz Nurudin. Apa itu? Saya coba, iya, saya coba pilihkan salah satunya ya. Satu dulu, Ustadz ya. Biar maksudnya Ustadz Nurudin juga bisa fokus jawabnya. Assalamualaikum Ustadz. Ini pertanyaan dari Al Afif Hirzi Harahap. Assalamualaikum Ustadz. Di halaman 182, ketika Ustadz menjelaskan tentang pembagian hadis pada dua bagian, hadis tauqifi, taufiki dan tauqifi. Ketika Ustadz menjelaskan tentang hadis tauqifi, Ustadz menyebutkan bahwa kandungan asalnya itu dari wahyu. Tapi Nabi kemudian mengekspresikan wahyu tersebut dengan kalamnya sendiri dan lebih layak dinisbatkan kepada sebagai kalam Nabi. Pertanyaan saya terkait hadis tauqifi adalah apakah yang diwahyukan kepada Nabi itu adalah makna. Jika ya, berarti dia tidak bisa disebut sebagai kalam Nabi. Karena sebagaimana yang kita jelaskan bahwa pemilik kalam adalah yang bermakna itu sendiri. Mungkin itu di 182 Ustaz. Itu pertanyaan Ya, soal ya. apakah. Iya, baik. Mungkin Ustaz menangkap maksud pertanyaannya ya? Paham, paham Iya, saya. iya. Silakan Ustaz Nurudin. Saya Apa jawab namanya begini tadi? ya. Iya. Oke, jadi begini, dalam kategorisasi wahyu itu ada yang disebut Al-Quran, ya, ada yang disebut hadis qudsi, ada yang disebut hadis nabawi. Saya menyadur penjelasan itu dari kitab An-Naba Al-Azim karya Syekh Abdullah Deras. Syekh Abdullah Deras memaparkan di sana. Mungkin bagi yang penanya tadi, teman yang bertanya tadi, jika kurang puas dengan penjelasan saya, bisa merujuk pada buku tersebut. Bukunya bisa diakses di internet. Jadi begini, kita katakan bahwa kalam itu dinisbatkan kepada perangkai maknanya.
Oke. Perangkai maknanya dan tidak bisa hanya dinisbatkan kepada pelafal saja. Oke. Terus bagaimana dengan hadis? Hadis itu kan disampaikan maknanya oleh Allah gitu kan, dan lafadznya dari Nabi. Kok bisa hadis itu dinisbatkan ke Nabi tapi tidak dinisbatkan kepada Allah? Jawaban pertama begini. Jadi hadis itu seperti yang tadi disinggung juga, ada yang sifatnya tauqifi, ada yang taufiqi. Yang sifatnya taufiki itu, Syekh Abdullah Diras mengatakan taufik itu artinya ya istimbat Nabi ya. Istimbat Nabi, karena Nabi sendiri itu kadang-kadang melahirkan sebuah ucapan dan itu hasil perenungannya, hasil kontemplasinya, hasil ijtihadnya terhadap wahyu ilahi. Tapi sama-sama disebut sebagai wahyu gitu loh. Karena itu sumbernya itu dari sana. Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu sebut dalam Al-Qur'an kan. Jadi ada hadis-hadis Nabi yang dia itu diterima madmunnya. Nabi kemudian mengemas ulang dengan pola perangkaian yang dihasilkan dengan apa? Saya supaya tidak salah menggunakan diksi, bukan selera ya bahasanya itu, dengan gaya beliau sendiri, dengan uslub. Nah, dengan uslub beliau sendiri. Dengan uslub beliau. Jadi meskipun kata Syekh Abdullah Hadras, meskipun itu hadis itu ada ilmu yang dinisbatkan kepada Allah, tapi min haitsu huwa kalam. Jadi kalam itu kan sebetulnya memang intinya adalah makna. Tapi ketika dirangkai dengan uslub tertentu gitu kan, Nabi itu kan merangkai kalam dengan uslub tertentu. Nah itu perangkaian khusus itu, perangkaian yang khas, yang berbeda dengan Quran itu, menjadikan para ulama menisbatkan hadis itu kepada Nabi. Karena dari sisi redaksional, dari sisi uslub ya, kita yang mungkin teman yang bisa berbahasa Arab paham apa yang saya maksud. Dari sisi uslub itu beda dengan Al-Quran. Oke. Jadi Nabi itu menerima hadis, menerima sorry, menyampaikan hadis, inspirasi utamanya adalah wahyu, tapi beliau merangkai ulang dengan uslubnya yang khas. Nah, uslubnya yang khas ini yang setelah diteliti di alam luar nih, ada teks yang dikatakan sebagai Quran, ada teks yang dikatakan sebagai hadis. Ulama mendapati berbeda uslubnya itu. Uslub, coba aja Anda rasakan tuh kalau misalnya belajar bahasa Arab, antara hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallahu tariqan ilal jannah. Dari mana Nabi itu mendapatkan mana itu? Dari Allah. Tapi itu pola perangkaiannya itu khas dari Nabi gitu loh. Secara berbeda dengan Al-Qur'an. Pola perangkaiannya. Nah, bedakan misalnya dengan ayat Al-Qur'an syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Itu luar biasa redaksional. Jadi dari pengamatan uslub itu, Ustaz, ya, dari pengamatan uslub itu kita bisa menyimpulkan bahwa oh kalau Quran ini something different gitu loh. Ini beda sendiri. Sementara hadis ini kita perhatikan uslubnya berbeda. Meskipun inspirasi utamanya berasal dari wahyu. Oke, kembali kepada pertanyaan yang tadi Ustaz bilang. Kalau yang taufiki kan semua ulama sepakat bahwa itu bukan kalam Allah. Meskipun inspirasi utamanya dari wahyu. Kan bisa saja misalnya, Anda bisa nggak membayangkan Allah mengilhamkan makna tertentu kepada Nabi, tapi Nabi diberikan kebebasan misalnya untuk mengekspresikan ilham atau wahyu itu dengan uslubnya yang khas. Jadilah hadis. Dinisbatkannya, jadi gini, bukan berarti kalau makna itu dari yang bersangkutan, kalau bukan berarti kalau makna itu dari Allah secara otomatis semuanya itu disebut sebagai sebuah kalam. Kalam itu juga melibatkan peranan orang yang menyampaikan. Kan saya bilang begini, penyampai dari sebuah kalam itu tidak bisa dikatakan sebagai pemilik kalam. Kecuali kalau dia terlibat dalam perangkaian makna itu. Perangkaian makna itu. Jadi kita bisa bayangkan Nabi menerima wahyu dari Allah, madmunnya, kandungannya. Lalu Nabi kemudian merangkai makna kalam hadisnya itu dengan gayanya yang khas. Secara otomatis ketika ada keterlibatan Nabi di sana, kalam itu bisa disebutkan ke Nabi.
gitu ya. Jadi kita perlu perlu membedakan antara penyampai sebuah kalam yang hanya sebatas penyampai, tidak punya intervensi sama sekali, dengan penyampai yang punya intervensi. Nah, dalam konteks hadis, Nabi itu punya peranan dalam merangkai makna. Memang mana asalnya dari Tuhan gitu loh. Tapi tersampaikan itu ke hati Nabi, Nabi kemudian mengekspresikan dengan gayanya yang khas, dengan uslubnya yang khas, dan itu terbukti ketika kita melihat redaksi Quran dan hadis. Beda sekali. Maka sebagai sebuah kalam yang dirangkai oleh Nabi, gitu ya, itu bisa disebutkan kepada Nabi, baik ya yang taufiqi maupun tauqifi. Nah, kata Syekh Abdullah Adras, yang tauqifi itu yang tadi Ustaz tanyakan, tauqifi itu meskipun itu ada pengetahuan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi maknanya, tapi min haitsu huwa kalam, ya, dari sigot dari sisi apa namanya perangkaian kalam, karena Nabi di sana ada keterlibatan, beda dengan Quran. Nabi tidak punya keterlibatan sama sekali, karena ada keterlibatan Nabi di sana, dan ketika kita lihat juga redaksinya beda tuh, ususunannya, uslubnya, nazomnya, gitu ya, fasohahnya, balagohnya berbeda dengan Quran. Maka dari sisi ini ahadis itu dinisbatkan kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita harus katakan juga bahwa meskipun kalam ini yang merangkainya adalah Nabi, itu tidak menafikan kewahyuannya. Karena asal madmun atau kandungan utama dari hadis ini adalah wahyu ilahi juga, gitu ya, wahyu ilahi juga. Saya kira begitu. Saya kira begitu. Baik. Jawabannya silahkan dibaca di buku Syekh Abdullah Dras. Sebetulnya itu banyak disebutkan di buku Ulumul Quran ya. Mana Al-Qattan, Mabahith fi Ulumul Quran juga menjelaskan itu. Kemudian, itu penjelasan Syekh Abdullah Dras. Saya sebutkan juga di sini halamannya. Ya, tadi kan Mas bilang halaman 182 di sini. 82 ya. Syekh Abdullah Dras. Nah ini nih halaman 183 saya jelaskan tuh. Nih. Karena itu sekalipun hadis dalam kategori kedua ini memuat pengetahuan-pengetahuan yang dinisbatkan kepada Allah, karena mananya dari Allah kan, sebagai zat yang telah mewahyukan, tetapi dia sendiri sebagai sebuah kalam lebih baik dinisbatkan kepada Nabi, karena kalam itu hanya dinisbatkan kepada pembuat dan pengucapnya yang ia rangkai, nih garis bawahi, yang ia rangkai dengan cara tertentu, ala nahwin khas, dengan cara tertentu. Saya gampangnya beginilah. Kita kalau belajar bahasa Arab, melihat redaksi hadis, melihat redaksi Quran, udah ketahuan kok. Kalau ini kalam manusia, seorang nabi agung gitu ya, meskipun hadis itu ada fasohanya juga, ada balagohnya juga, dikaji juga sama para ulama. Di Al-Azhar itu ada seorang profesor balagoh namanya Syekh Abu Musa, itu mengarang kitab Balagot Ahad, tentang balagoh hadis. Jadi sisi-sisi balagoh dari hadis Nabi, sekitar 400 halaman ya. Saya terakhir beli sebelum pulang. Dikaji juga ya, tapi tingkatan itu beda gitu. Lah kita bisa tahu itu kan dari para pakar. Nah, ini kalau yang begini ini hadis Nabi. Kalau ini Al-Qur'an. Termasuk saudara-saudara sekalian, itu ketika ada ayat yang dulu katanya diklaim sebagai Al-Qur'an, asyaikhu wa syaikhatu apa namanya? Idza zanaya farjumuhal battata itu kan. Itu katanya dulunya Quran kemudian dinasah. Itu ulama udah banyak mengkaji itu bukan Quran. Jadi redaksinya saja sudah beda. Apa zauk apa jadi rasanya saja kerasanya udah beda, itu bukan redaksi Quran. Asyaikhu wa syaikhatu itu sayangnya itu di beberapa kitab masih disebut sebagai Quran yang dulunya apa yang dulunya pernah dikatakan sebagai Quran kemudian dinasakh tilawahnya, nggak ada itu. Syaikhul Siddiq Al-Ghumari itu membantah dalam kitabnya Dzauqul Halawah, apa tuh lanjutannya Dzaqul Halawah, kemudian ada Naskhut Tilawah. Jadi beliau menafikan adanya nasakh tilawah. Termasuk beliau mengkritik pandangan yang mengatakan bahwa redaksi Asy-Syaikhu wa Syaikhatu itu sebagai Al-Qur'an. Jadi ini kita perlu menyimak kesaksian para ahli, orang-orang yang salikoh Arabiahnya masih masih bersih, orang-orang yang sense bahasa Arabnya itu masih kuat, dia bisa tuh memaparkan kepada kita, nih kalau hadis itu begini, lihat ini kalau Quran begini. Ya itu dari situ kita bisa menilai, oh kalau ini disebutkan kepada Tuhan, kalau ini disebutkan kepada Nabi, meskipun semuanya adalah wahyu, gitu ya, meskipun semuanya adalah wahyu. Saya kira begitu ya. Baik. Baik, setelah Ustaz. Ini pertanyaan tadi dari Ustadz Ar, siapa tadi ya?
Iya. Afif, maaf. Dari Mas Afif Hirzi Harahap. Semoga apa namanya jawaban dari Ustadz Nurudin tadi cukup jelas. Ini ada satu penanya yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Nurudin. Ustadz, Mas Rifai Kurniawan ya. Mas Alif sama Mas Abdurrahman mungkin bisa tolong dibukain audio dan videonya Mas Rifai Kurniawan. Ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari mau bertanya langsung. Mas Alif, boleh dibukain Mas? Sudah bisa langsung Pak. Ya. Oh, oke. Mas Rifai, Ya, Ustadz. ya. Mas Rifai, silakan Mas. Ini mau bertanya langsung ke Ustadz Nurudin ya. Silakan Mas Selamat, Rifai. terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nurdin yang kami hormati. Mungkin dari saya pribadi tidak menanyakan terkait subjek dari Al-Quran yang mengatakan itu jelas bahwa memang ya Allah dan juga di kitab Mafahim karya Said Alawi juga jelas. Cuma yang di perlu di apa ya dijawab ini terkait bagaimana menjawab orang-orang yang selalu kuat dengan pendapat Nasr Abu Hamid itu bahwa ya Al-Quran itu memang firman Allah, cuma itu tetap dikatakan produksi dari budaya gitu. Karena mau gak mau Al-Quran itu tercipta dari hal itu semua, katanya Nasr Abu Hamid Az-Zaid, Muntaz Sakofi. Nah, ini untuk menanggapi orang-orang seperti itu gimana Ustaz? Secara rasional dan dalil gitu Ustaz. Ya, dijawab ya. Ya Ustaz. Oke, silakan Ustadz. Ya, sebetulnya ide Nasr Hamid Abu Zaid itu, kalau saya boleh ngomong kasar itu udah basi ya, udah banyak ditinggalin sama para pakar itu. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu masih masih laku. Pikir Aku ya. Muhammad Arko, Nasr Hamid Abu Zaid, Toyib Tizini, kemudian Hasan Hanafi, dan orang-orang modernis itu sebetulnya ada tuh satu buku kalau Mas bisa bahasa Arab ya. Saya menyarankan itu buku karangan Profesor ilmu tafsir dari Al-Azhar. Ini seorang profesor yang melek dengan dunia intelektual, update gitu loh. Update dengan pemikiran kontemporer. Namanya Profesor Salim Abu Asi. Salim Abu Asi itu mengarang kitab tebal sekali. Saya pernah tunjukkan tuh di podcast Keifa Channel yang judulnya Al-Mustasfa fi Ulumil Quran. Itu mengkritik pikiran Hamid Asr, Hamid Abu Zaid, Syahrur dan lain-lain. Itu kitab Ulumul Quran yang saya anggap sebagai kitab Ulumul Quran kontemporer. Salah satu kitab Ulumul Quran kontemporer terbaik karena dia mengkonter syubhat-syubhat dari kalangan modernis itu. Kemudian beliau juga menulis buku Maqalatun Fit Ta'wil. Itu sekitar ya nggak terlalu tebal ya segini gitu. Ya Ustaz. Alhamdulillah sudah punya 5 karya beliau Ustaz. Nah, itu sebetulnya sampai sudah tahu jawabannya gitu loh. Jadi nggak bisa kita mengkompromikan antara pandangan Quran sebagai kalam ilahi, Quran sebagai muntaj tsaqafi. Mengatakan Quran sebagai muntaj tsaqafi itu artinya lahir dari produk manusia dong. Sementara kalau ada mengatakan Quran sebagai kalam ilahi, ibtidaan, ya sejak awal gak bisa Anda mengatakan itu terpengaruh oleh realitas. Bukan Quran yang terpengaruh oleh realitas dan budaya, tapi justru Quran datang merespon. Beda dong. Ini, Quran itu turun dalam lanskap kehidupan masyarakat Arab dengan budaya yang khas, dengan tradisi yang khas, dan seterusnya. Kita akui itu. Quran turun selama puluhan tahun, kurang lebih dalam karir kenabian 23 tahun. Kita sepakati itu. Quran turun dalam ruang sejarah manusia, kita sepakati itu. Quran merespon kejadian-kejadian spesifik. Perangan Badar direspon, apa namanya, direkam dalam Al-Quran. Bahkan peristiwa-peristiwa yang melibatkan Nabi itu, ketika ada seorang perempuan mendebat Nabi, qad sami Allah la tujaduka, itu kan, itu disebutkan dalam Al-Quran. Kisah tentang tuduhan kepada Ibunda Aisyah alaihissalam juga disebutkan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, ketika Quran merespon itu, dari mana gitu loh? Saya nggak paham. Logikanya Anda mengatakan bahwa kalau begitu Quran itu terpengaruh oleh budaya. Kebalik logikanya.
Justru Quran itu datang merespon, meluruskan yang keliru. Jadi kan ketika kenyataan Quran merespon sebuah tradisi, sebuah lanskap kehidupan masyarakat itu nggak berarti Quran terpengaruh dong. Dari mana gitu loh. Kalau terpengaruh kan artinya Quran datang dari bawah dulu gitu loh. Baru mempengaruhi atas. Kan ini kebalikannya. Logikanya justru Quran itu datang dari atas. Kemudian merespon yang di bawah gitu loh. Bukan kebalikannya. Saya kira itu logika terbalik aja gitu loh. Jadi kalau kita konsisten menyebut Quran sebagai kalam ilahi, nggak ada celah bagi kita untuk mengatakan Quran itu produk budaya. Produk budaya itu produk produk manusiawi gitu loh. Itu kan kontradiktif. Kok bisa Anda mengatakan di satu sisi dia kalam ilahi, tapi dalam saat yang sama disebut sebagai produk manusiawi. Menyebut dia sebagai kalam ilahi artinya dia itu sifatnya transenden, terbebas dari pengaruh-pengaruh manusiawi. Nah, bahwa kemudian, tapi kan Quran merespon, ya memang merespon. So what gitu loh. Quran merespon kejadian-kejadian spesifik. Tapi bukan berarti Quran dipengaruhi oleh kejadian itu. Tapi Quran justru merespon dan memberikan pengaruh gitu kan terhadap perspektif manusia dalam merespon kejadian-kejadian tertentu. Bukan sebaliknya. Gitu ya, bukan sebaliknya. Nah, kemudian ada satu argumen yang pernah disampaikan oleh Hasan Hanafi dalam buku Turath wa Tajdid. Ya, saya kurang ingat kalau nggak salah Turath wa Tajdid ya. Dan itu mendapatkan kritik dari Ghaini Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib itu mengkritik Turath wa Tajdid, Munaqashat wa Rudud gitu ya. Bukunya tipis tapi itu luar biasa, mendalam sekali. Saya baca buku beliau itu beberapa kali ya dan luar biasa. Ada lagi bukunya judulnya Hadithun fil Ilali wal Maqasid. Itu buku tipis juga tapi sangat mendalam sekali. Hasan Hanafi itu bilang bahwa sebagai bukti bahwa Quran itu kira-kira terpengaruh dengan budaya dan seterusnya, katanya banyak ayat Quran itu yang turun dengan asbabun nuzul. Jadi logikanya tuh lihat coba Anda pahami. Nah, asbabun nuzul berarti kalau gitu Quran dipengaruhi oleh sebab-sebab apa namanya historis gitu ya, sebab-sebab atau produk budaya tadi yang kita sebut produk budaya tadi. Kata saya Taib, justru sebagian besar ayat Quran itu turun tanpa asbabun nuzul. Ya ayat yang turun dengan asbabun nuzul itu jumlahnya lebih sedikit ketimbang ayat yang turun ibtidaan. Sejak awal gitu loh, nggak ada sebab apa-apa tiba-tiba datang wahyu kepada Nabi Muhammad yang menyampaikan ke sahabatnya tanpa merespon kejadian-kejadian tertentu. Nah itu bisa jadikan argumen juga gitu loh bahwa banyak ayat Al-Quran yang kita nggak bisa punya alasan bahwa ayat ini terpengaruh oleh kejadian spesifik tertentu gitu ya, nggak ada. Dia muncul secara tiba-tiba. Allah ingin memberikan petunjuk secara langsung melalui Nabi Muhammad SAW dan dengan begitu kita nggak bisa tuh mengklaim bahwa Quran itu secara keseluruhan sebagai wahyu yang dipengaruhi oleh budaya. Bukan dipengaruhi ya, justru Quran datang untuk merespon dan memberikan pengaruh, bukan sebaliknya. Saya kira begitu. Baik, Mas Rifai, cukup ya, Mas Rifai ya. Yes, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifai. James. Oke, oke. Mungkin saya mudah-mudahan masih ada waktu yang cukup ya, Ustadz Nurudin ya. Saya Ya. coba bacakan satu pertanyaan tertulis dan satu pertanyaan langsung. Mungkin mohon Ustadz Nurudin bisa menjawab juga. Kalau yang dari pertanyaan tertulis, di sini ada pertanyaan sebentar. Oh ini langsung Mas Alif. Mas Alif. Halo, Ya, boleh, Mas Pak. Alif. Iya, Pak. Oh ini, kita kasih kesempatan penanya langsung dulu Ustadz ya. Dari Mas Diki Abdulaziz ya. Halo Mas Diki. Halo, Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mas Diki mau tanya langsung ke Ustadz Nurudin ya. Ya, baik, Ustaz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz terkait, saya kan kemarin sedikit mengkaji tentang salah satu tokoh yang tadi Ustaz sebutkan, yaitu Muhammad Arfun. Salah satu pendapatnya itu kan, beliau itu membedakan antara mushaf dengan Al-Quran gitu, Ustaz. Terus ini juga sering dipermasalahkan oleh kita bahwasanya ya terkait argumen tersebut gitu, Ustaz. Nah, pernah saya diskusikan dengan kawan saya terkait argumen tersebut. Kata kawan saya, memang demikian. Jadi Al-Quran dengan mushaf itu memang berbeda. Kita meyakini Al-Quran ya Al-Quran.
mushaf itu hanya sebagai eh, apa? Tapi Hanya yang kuliah sebagai kuliah di mana, Mas? Kalau boleh tahu? saya kuliahnya di STIP Garut, STI Persis Garut. Ya, ya, lanjut. Gimana? Lanjut. Nah, jadi saya diskusikan dengan kawan saya, ya memang demikian. Jadi kita meyakini Al-Quran itu ya Al-Quran gitu. Al-Quran dengan mushaf itu, Al-Quran itu bukan mushaf gitu. Tapi ya tetap Al-Quran itu, mushaf itu memang kita meyakini bahwasanya isi kandungannya itu otentik itu Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau menurut Ustadz sendiri gimana? Jadi boleh tidak kita memisahkan atau menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu ya Al-Quran, bukan mushaf gitu. Mushaf itu hanya sebagai bentuk kita untuk merekam isi Al-Quran gitu, Ustaz. Karena dulu zaman Nabi juga kan belum ada mushaf. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini entah nyambung dengan temanya atau tidak, tapi masih berkenan dengan Al-Quran, boleh dijawab atau tidak, terkait tafsir hermeneutik, Ustaz. Eh, saya ini juga masih agak bingung, Ustaz, terkait tafsir hermeneutik. Kan kalau misalkan saya baca masih di dalam buku-bukunya Muhammad Arkun, jadi masih belum bisa membedakan antara tafsir hermeneutik dengan tafsir kontekstual gitu, Ustaz. Kan kita juga dalam ulumul Quran gitunya belajar tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran lewat metode tafsir kontekstual gitu, Ustaz. Jadi bedanya bagaimana, Ustaz, dengan hermeneutik begitu. Terima kasih. Baik. Baik. Dua pertanyaan Mas Diki ya. Oke, Ya, silakan Ustaz Nurudin. itu pertanyaan penting ya. Jadi saya juga membaca itu ya. Salah satu penulis dosen ternama bahkan bergelar profesor selain Munim Siri tentunya. Dia punya pandangan ya mushaf dengan Quran itu berbeda gitu loh. Mushaf Utsmani dengan Quran itu beda. Bahkan dia mengatakan wahyu ilahi mushaf Utsmani dengan Quran itu beda katanya. Nih ya begini Mas. Nah itulah pentingnya lagi-lagi itu semakin mengukuhkan kepercayaan kita pada perkataan Al-Ghazali ya. Imam Ghazali itu di antara ungkapan yang paling terkenal, orang yang nggak belajar ilmu logika itu la yuthaqu bi ilmihi. Ilmunya itu nggak bisa dipercaya lah. Nah, cara berpikirnya akan rancu. Padahal itu sesederhana ini Mas jawabnya. Mushaf yang Mas pegang sekarang, ini kita harus bedakan mushaf zaman dulu dengan sekarang ya. Mushaf zaman dulu Mas, zaman sahabat dulu, itu para sahabat tuh punya kodeks, kodeks itu mushaf, punya mushafnya sendiri-sendiri, mushaf pribadi. Nah, yang perlu Mas tahu, di zaman dulu itu sahabat ketika mengoleksi mushaf pribadi itu, isinya nggak cuma Quran. Ada penafsiran mereka terhadap beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, dalam mushaf Ibnu Mas'ud ada ayat innadi, kan kita tahu ayat yang bunyinya innadina indallahil Islam. Gitu ya. Di surat Al-Imran, innadina indallahil Islam. Di mushaf Ibnu Mas'ud tertulis innadina indallah al-hanafiyatis samha. Itu bukan Quran. Ibnu Mas'ud sedang menafsirkan bahwa makna Islam itu adalah al-hanafiyyah samha. Makna Islam. Jadi mushaf versi dulu sebelum menjadi kodeks resmi seperti sekarang, mushaf resmi, mushaf Utsmani seperti sekarang, itu memang tidak identik dengan Quran. Karena isi mushaf sahabat itu ada kalanya doa. Mereka tuliskan di mushaf. Dan sampai sekarang pun terjadi itu. Para penghafal Quran tuh kadang-kadang saya jumpa itu ketika di Timur Tengah itu ketika syekhnya membacakan dikasih tanda-tanda gitu kan, dikasih tanbihat peringatan ini wasalta ila hada misalnya begitu, tulisan-tulisan begitu. Dulu zaman sahabat sebelum ada mushaf resmi ya itu begitu, mushaf itu tidak selamanya berisikan Al-Quran, jadi nggak bisa disamakan dengan Quran. Oke. Nah itu dulu Imam Ali punya mushaf, Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab dan lain-lain, dan itu nggak jadi persoalan gitu loh, nggak jadi itu nggak mempengaruhi keotentikan Al-Quran karena di masa Sayyidina Utsman ibn Affan atau di masa Sayyidina Abu Bakar persisnya, karena awal yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran, awal menjama Al-Quran, di masa Sayyidina Abu Bakar, mushaf-mushaf yang sifatnya pribadi itu diuji itu ke validitasnya dengan cara apa? Setiap tulisan yang dimasukkan ke dalam mushaf, ke dalam kodeks resmi itu harus terbukti mutawatir dan harus dipersaksikan oleh 2 orang saksi, baru disebut sebagai Quran. Jadi Anda jangan salah,
membaca Quran yang sekarang ini, kita bicara Quran yang sekarang, mushaf yang sekarang ya, itu adalah kumpulan bacaan yang sudah terbukti dan terverifikasi sebagai kalam ilahi melalui proses pengumpulan yang sedemikian ketat. Harus terbukti bahwa ini adalah ayat-ayat yang dibacakan dari Nabi dan teriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir tadi banyak sahabat meriwayatkan ini. Dan itu komite dari yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit itu dilakukan secara terbuka, bukan di kamar khusus. Jadi di di sebuah riwayat itu dalam Kitabul Masahib di Al-Itqan juga disebutkan berdua gitu Zaid bin Sabit itu duduk di pintu masjid, kemudian kalau ada yang ingin membacakan Al-Quran suruh bersaksi. Jadi bacaan itu baru boleh ditulis kalau ketika disaksikan sama dua saksi. Ulama beda pendapat. Dua saksi ini apa? Ada yang mengatakan hafalan dan tulisan. Jadi ayat yang tertulis di mushaf kita sekarang itu tidak akan ditulis kecuali dengan syarat yang sedemikian ketat. Terbukti mutawatir, disaksikan sama dua orang saksi, hafalannya begitu, tulisannya juga begitu. Dan itu berasal dari wahyu bacaan terakhir yang disampaikan di hadapan Nabi. Harus terverifikasi begitu. Nah, kalau kita bicara mushaf yang sekarang, Mas, yang sekarang ini nih, yang setelah diverifikasi dan diteliti sedemikian ketat itu, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu definisinya apa sih? Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi yang disyariatkan dibaca dalam ibadah, al-manqul ilaina bitawatur yang tersampaikan kepada kita secara mutawatir. Saya mau nanya sekarang, Al-Quran yang Anda baca sekarang nih, Mushaf Utsmani dengan ragam versinya ya, ada cetakan Cordova, ada cetakan ini, Kera juga mungkin nanti bikin Quran sendiri misalnya. Itu dengan segala macamnya, itu sama loh kontennya itu. Dan itu sudah terverifikasi, diriwayatkan secara mutawatir. Kalau kita belajar ilmu qiraat itu, kita bisa nanya sama mereka. Itu jalur periwayatan itu ratusan. Dia yang meriwayatkan bacaan Quran dengan 10 bacaannya itu terbukti banyak. Orang secara masif. Semuanya dari Nabi sanadnya. Jadi Quran yang Anda pegang, Quran versi Hafs an Asif, Quran Warash, Quran ini, itu semua adalah Al-Quran. Mushaf yang juga bisa kita identikan dengan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena ini semua bacaan adalah bacaan yang sudah terverifikasi dan teruji kemutawatirannya. Oke, nah baru kita kalau bicara diskusi teologis yang lebih rumit, bisa nggak Quran itu kita pandang sebagai sebuah sifat kalam nafsinya Allah? Muncullah perbedaan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Kata Asy'ariyah, sebagaimana saya jelaskan juga di buku, Quran itu sebagai sebuah kalam Allah yang qadim itu berbeda. Maksudnya dia tidak terdiri dari bahasa, tidak terdiri dari huruf. Kalau kita baca Quran sekarang kan bahasa Arab nih. Tapi kalam Allah yang qadim sebagai sebuah sifat yang berada pada dirinya itu bukan bahasa, bukan huruf, tidak ada suaranya dan tidak diserupai oleh kalam apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak bisa diserupai oleh apapun. Nah, itu Al-Quran sebagai sebuah kalam nafsi. Al-Quran sebagai sebuah kalam lafzi, ini juga kalam Allah. Karena dia menunjuk atau menjadi dal atau menjadi penunjuk atas kalam nafsinya yang qadim. Jadi kalau kita baca sekarang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ini ada pelafalan, ada lafalnya, ada suaranya, ada bahasanya, dan ini menjadi penunjuk atas kalam nafsinya Allah yang qadim. Beda, tapi tidak bisa dipisahkan keduanya karena saling berkaitan. Yang ono menjadi madlul, yang ini menjadi dal. Saya beri contoh yang sederhana di buku ini. Anda berkata kepada pacar Anda, aku mencintai kamu. Sebelum berucap begitu, ada makna dalam diri Anda dan Anda menyadari keberadaan makna itu. Nah, lafal aku mencintai kamu itu pada dasarnya menunjuk pada makna yang berada pada diri Anda. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan itu sama seperti kita kayak begitu. Ada makna dalam diri seperti kita kemudian terucapkan. Bukan begitu. Itu hanya permisalan yang disebutkan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa ada kalam yang tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak berupa bahasa. Dan kita pun mengakui dalam percakapan kita sehari-hari. Kita sering tuh ngelamun di pojokan ruangan, kemudian kita melahirkan pembicaraan dalam diri kita sendiri. Ada makna-makna, kemudian terucapkan dengan lafaz. Lafaz itu dinisbatkan kepada kita karena dia menjadi penunjuk pada makna yang berada pada diri kita. Begitupun Al-Quran yang Anda pegang sekarang itu adalah kalam Allah, dinisbatkan kepada Allah,
karena dia menunjuk pada makna yang berada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Itu ya. Tapi kalau Anda bicara ini Quran apa bukan? Mushaf yang sekarang itu Quran, Mas. Itu namanya apa? Perbedaan nama tapi tadullu ala misdaqin wahid. Al asma mukhtalifah, nama beda-beda, wahyu ilahi, Al-Qur'an, mushaf Utsmani. Tapi intinya itu merujuk pada objek yang sama gitu. Itulah Quran. Jadi Anda jangan samakan antara mushaf versi dulu sebelum diresmikan, sebelum diverifikasi, ketika masih bersifat personal, koleksi-koleksi personal dengan mushaf sebagai sebuah kodeks resmi yang sudah diverifikasi kemutawatirannya, sanadnya, keberasalannya dari Nabi maksudnya, dan seterusnya. Maka kita bisa katakan dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah Al-Quran. Mushaf itu adalah Al-Quran, Al-Quran itu adalah mushaf itu sendiri. Nah, sayangnya kadang-kadang Mas, ya itu kadang-kadang orang salah paham ketika disebut misalnya Ibn Abi Daud As-Sijistani punya kitab Kitabul Masahif. Kitab mushaf. Itu Mansiri itu sering bilang, lihat judulnya aja Al-Masahif. Mushaf. Berarti kalau begitu Quran itu banyak. Anda tidak paham. Masahif versi Abu Dawud As-Sijistani itu karena dia sedang bicara tentang sejarah mushaf para sahabat, sejarah riwayat-riwayat tentang pembukuan Al-Quran. Memang mushaf dulu itu banyak. Dan itu bukan Quran. Gak identik 100% dengan Quran gitu loh. Nah, beda dengan mushaf yang sudah diverifikasi dalam versi mushaf Utsmani ini. Itu adalah semua bacaannya adalah bacaan mutawatir dan bacaan mutawatir semuanya adalah Al-Quran. Gitu ya. Dan terbukti keilahiannya dengan berbagai kajian para ulama muslim, balaghahnya, fasahahnya dan lain-lain. Begitu saya kira ya, saya kira Baik. jelas ya. Jelas. Iya. Kalau pertanyaan kedua mau dijawab nggak, Ustaz Nuruddin? Itu PR aja mahasiswa lah. Masa kan mahasiswa cari aja hermeneutik Oh kalau iya. mau bahas gitu Baik. ya. Nanti ya mungkin kita kasih kesempatan Ustaz Nuruddin. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz ya. Boleh. Satu pertanyaan lagi dari apa namanya yang masuk di chat room ini ya. Saya coba carikan dulu. Ini mungkin saya coba pilihkan pertanyaan dari Fahrul Arifin. Assalamualaikum Ustaz. Dari penjelasan antum tentang makna yang berasal dari Allah dan mendapatkan intervensi dari Nabi, dapat dinisbatkan kepada Nabi dalam artian menjadi hadis. Nah, bagaimana dengan adanya hadis-hadis yang ditolak oleh para ulama periwayat hadis dengan melihat sisi kelemahan sang perawi? Gimana Apa? Ustaz? Paham maksudnya? Iya. Jadi, Enggak. Gini, maksudnya gini. Ya. Gini, Mas. Ulama ya. itu ketika mengkaji hadis dikatakan, oh ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, ini hadis munqati, mursal, san, sahih. Bikin kategori-kategorisasi yang beragam itu seperti yang kita kenal dalam mustalahul hadis. Itu tujuannya bukan mendustakan Nabi, bukan menolak kalam ilahi, bukan menolak wahyu. Justru itu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak menyebut sesuatu sebagai wahyu padahal bukan. Beda ya. Jadi ketika misalnya begini, ulama beda pendapat nih. Satu ulama mengatakan ini hadis sahih. Satu ulama mengatakan enggak, ini hadis derajatnya hasan. Satu ulama lain mengatakan dhaif. Ada itu terjadi perselisihan begitu. Sahih Bukhari itu meskipun diakui kesahihannya oleh para ulama dan dikatakan sebagai as-sahul kitab ba'da kitabillah, ada segelintir kecil. Saya pernah membaca beberapa buku itu yang mengkritik Sahih Bukhari, pada akhirnya terjawab juga ujung-ujungnya gitu loh. Tapi poin saya, ini ulama yang mengkritik Sahih Bukhari ini, niatan mereka itu bukan menolak kalam Nabi, bukan menolak wahyu ilahi, bukan mendustakan Nabi apalagi. Tapi justru mereka itu ingin mengekspresikan kehati-hatian dalam memperlakukan perkataan-perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi ini supaya tidak menisbatkan suatu perkataan kepada Nabi padahal itu bukan berdasarkan metode yang mereka miliki. Jadi kajian mereka itu basisnya bukan soal selera, bukan soal hawa nafsu, bukan soal ingin menolak, ingin menerima dan seterusnya, tapi mereka itu merujuk pada kaidah keilmuan. Ya, itu dipelajari di jurusan hadis. Ini sebuah ilmu yang luar biasa, nggak ada padannya dalam umat agama lain. Coba aja Anda cari. Ada nggak umat agama di dunia ini yang memverifikasi sabda tokoh agamanya seperti hanya kaum muslim?
Dibikin kategori-kategori. Nih hadis. Bahkan hadis-hadis yang tergolong palsu sekalipun itu ada buku khusus, Mas. Bukunya terkenal itu bukunya Al-Jauzi, judulnya Al-Maudu'at. Kumpulan hadis-hadis palsu. Itu pun diperdebatkan sama ulama. Apakah semuanya palsu? Ternyata katanya enggak. Itu ada kritik dari Syekh Usama Al-Azhari, ulama besar Al-Azhar yang masih muda beliau, mengkritik karangan Ibnu Al-Jauzi itu. Seorang ahli hadis juga beliau. Itu biasa terjadi perdebatan semacam itu. Tapi spiritnya para ulama hadis itu bukan menolak kalam Nabi. Andai kata mereka ketemu sama Nabi langsung dan Nabi mengatakan begitu, pasti semuanya membenarkan gitu loh. Masalahnya kita hidup di era berabad-abad setelah Nabi sudah wafat gitu loh. Yang bisa kita tempuh adalah kita merumuskan kaidah keilmuan, para ulama maksudnya. Para ulama merumuskan kaidah keilmuan, dengan kaidah keilmuan itu mereka memverifikasi ini. Dengan kehati-hatian yang luar biasa ini. Ini beneran enggak sabda Nabi? Oh, bagi saya ini enggak nih. Karena saya punya metode begini. Bagi ulama lain, oh ini hadis Nabi ini, sahih. Gitu ya kira-kira. Jadi kita harus pahami itu. Bukan mendustakan atau menolak. Tapi itu adalah bentuk kehati-hatian mereka dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan kalam yang disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu mengancam dalam sebuah hadis yang mutawatir. Nah kalau hadis ini gak dipresisikan sama para ulama. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu kan? Siapa yang berkata berdusta atasku, maka hendaklah dia mengambil tempat di neraka. Itu hadis mutawatir diriwayatkan oleh sekian puluh sahabat. Saya pernah membaca 70 sahabat. 70 sahabat. Artinya 70 sahabat meriwayatkan dari Nabi. Hadis mutawatir. Nah, yang lucunya saya membaca di bukunya Mun'im Sirri itu, di buku kontroversi kemunculan Islam awal dalam kesarjana revisionis, dia mengatakan hadis ini adalah produk orang belakangan. Yes, hadis yang sengaja dibuat supaya orang itu tidak bicara sembarangan atas nama Nabi. Dibuat sama orang belakangan, bukan bahasa. Padahal itu hadis mutawatir diriwayatkan oleh sekian puluh sahabat dan para ulama nggak ada menyaksikan kesahihan hadis ini. Ada emang hadis-hadis mutawatir itu ya. Hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir terbukti mutawatir, itu biasanya ulama nggak berselisih. Meskipun kadang-kadang terjadi juga perselisihan pada akhirnya. Bagi ini mutawatir, bagi ini tidak. Karena masing-masing ulama kadang-kadang punya metode menentukan batas mutawatir itu berapa perawinya gitu loh. Nah pada akhirnya kita sebagai orang awam nih, kita harus menghormati hasil ijtihad mereka. Kecuali kita sudah selevel dengan mereka, ahlan wa sahlan Anda mengkritik. Tapi dengan basis keilmuan yang jelas. Gitu ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Nuruddin dan para penanya di sesi bedah buku kita kali ini. Semoga sejumlah pertanyaan lain mungkin ada beberapa yang belum sempat saya bacakan atau belum sempat bertanya langsung ke Ustadz Nuruddin. Tapi harapan kita bersama apa yang tadi dipaparkan oleh Ustadz Nuruddin itu bisa terwakili semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Nuruddin ini masih terasa memuaskan buat kita yang mungkin baik yang sudah punya buku membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi maupun yang belum. Mungkin kalau yang belum ya silakan di apa namanya dicari bukunya. Insya Allah buku ini sangat baik untuk kita jadikan sebagai benteng pemahaman kita terhadap pemikiran-pemikiran liberal yang sekarang ini banyak dikritik oleh Ustadz Nuruddin. Saya ingin menyampaikan juga bahwa sesi bedah buku kita kali ini adalah sesi bedah buku terakhir, bedah buku eksklusif, rangkaian dari bedah buku yang membedah 3 judul buku terbaru Ustadz Nuruddin, yaitu pertama buku Nikah Beda Agama, yang kedua buku Runtuhnya Teori Polemik Kitab Suci, dan yang sekarang kita hadapi adalah bedah buku membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Insya Allah dengan berakhirnya bedah buku kita di sesi kali ini, kita juga sudahi program bedah buku eksklusif ini. Tapi insya Allah nanti ke depan kita doakan bersama, mudah-mudahan Keira masih bisa menyelenggarakan program bedah buku yang lain bersama Ustadz Nuruddin. Kita juga berharap Ustadz Nuruddin tetap diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk menemani kita, membimbing kita tentang apa isi atau penjelasan tentang karya-karya beliau.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan yang cukup. Mungkin sebagai penutup, Ustadz Nurdin mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri sesi kita, Ustadz? Atau cukup? Oh, silakan Ustadz. Mungkin Cukup, Pak, ya. ada. Saya kira cukup. Gimana? Oh, cukup ya. Baik. Eh, Seperti yang saya informasikan tadi, ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah bedah buku 3 buku terbaru Ustadz Nurdin. Mudah-mudahan ke depannya akan ada bedah buku yang lain, entah itu mungkin secara online atau secara offline. Mungkin kita coba lihat peluang-peluangnya aja ya, Ustadz ya. Nanti mudah-mudahan Ustadz Nurdin masih bersedia. Pak, nanti buku dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah itu sudah masuk percetakan kan, Pak, ya? Kalau Sudah saya masuk, tidak insya keliru. Allah ya, 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 Itu itu, nanti itu insya Allah bisa kita programkan selanjutnya, Ustadz. itu bahkan saya rencana nanti kalau bisa ada pengajian online gitu. Pengajian online, amin. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan segera bukunya terbit, ada buku terbaru dari Ustadz Nurdin. Mudah-mudahan kita juga nanti kasih kesempatan yang lebih lebih lapang untuk bersama-sama mengkaji kitab itu ya, Ustadz ya. Baik, teman-teman peserta, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti program 3 judul buku Ustadz Nurdin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Nurdin yang sudah bersedia membagikan ilmu beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Ustadz Nurdin bermanfaat buat kita di kemudian hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.